Anda mungkin sudah pernah melihat film tentang boneka yang bisa hidup dan menebar teror kepada pemiliknya. Atau mungkin Anda malah mempunyai boneka yang mungkin boneka tersebut tiba-tiba hilang atau tiba-tiba berpindah tempat dengan sendirinya. Konon, misteri tentang boneka yang bisa hidup itu memang ada. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dalam channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Semoga pemirsa sekalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa boneka di seluruh dunia yang konon boneka ini hidup, pemirsa sekalian. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Boneka Okiku. Konon, rambut boneka Okiku itu dapat tumbuh sendiri, pemirsa, layaknya rambut manusia. Walaupun sudah dipotong beberapa kali, rambut Okiku masih juga dapat memanjang hingga sekarang. Tinggi boneka ini kurang lebih adalah 40 cm. Berpakaian kimono dengan mata hitam ya, dan rambut yang lebat. Boneka Okiku ini telah ada di kuil Manenji di kota Iwamizawa, prefektur Hokkaido, pemirsa, sejak tahun 1938. Sejarah mengenai boneka Okiku berawal dari niat seseorang pemuda untuk membelikan adik perempuannya sebuah boneka. Pemuda tanggung itu takjub melihat boneka lucu yang menggunakan pakaian kimono. Saking tertariknya, dibelilah boneka perempuan lucu itu, pemirsa. Sesampainya di rumah, boneka itu dia berikan kepada adik perempuannya yang bernama Okiku. Nah, oleh Okiku, boneka itu dibawanya main ya, setiap hari kemanapun ia pergi, pemirsa. Si boneka itu selalu diajaknya. Pada suatu hari terjadilah suatu tragedi. Okiku itu mengalami sakit demam yang berkepanjangan dan membuatnya meninggal dunia. Seperti tradisi di negara itu, jika ada orang meninggal, maka barang kesayangan itu akan dimasukkan juga ke dalam peti mati. Konon untuk menemaninya di alam sana. Namun entah kenapa saat itu keluarga Okiku terlupa. Akhirnya keluarga gadis tersebut menempatkan si boneka di altar rumah tangga dan ikut didoakan setiap hari dalam rangka memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, satu keanehan terjadi pada boneka itu. Rambut boneka itu tumbuh dan memanjang dengan sendirinya. Semenjak itu timbul kepercayaan bahwa roh Okiku berada di dalam boneka tersebut, pemirsa. Dan dari sinilah akhirnya nama Okiku itu dipakai sesuai dengan nama anak yang meninggal itu. Beberapa tahun kemudian, keluarga Okiku menempatkan boneka itu ke sebuah kuil Manenji di Hokkaido. Oleh pendeta setempat, rambut boneka Okiku yang terus memanjang pernah mencoba untuk dipotong, pemirsa. Namun usaha itu sia-sia ya. Rambut boneka itu terus memanjang hingga pernah sampai ke lutut. Seorang peneliti Jepang pernah mengadakan suatu penelitian dan tak berapa lama kemudian muncullah hasil uji forensik yang mengejutkan, pemirsa. Dalam penelitian itu diungkapkan bahwa
rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Karena keajaibannya itulah, hingga saat ini boneka itu masih tersimpan baik di kuil tersebut. Boneka Robert the Doll itu adalah nama boneka yang berada di sebuah museum di Florida, Amerika. Boneka ini merupakan peninggalan abad ke-19, walaupun sudah begitu tua ya, namun mukanya masih menggemaskan pemirsa. Sekilas tampangnya seperti tokoh kartun pelaut Popeye. Cerita boneka ini bersumber sekitar tahun 1896 ketika ada sebuah keluarga yang memberikan boneka kepada anak bungsunya yang bernama Robert Otto. Oleh si anak, boneka itu diberi nama Robert. Sedang ia sendiri mengalah dan mengganti namanya sendiri dengan panggilan Jane. Semenjak kedatangan boneka itu ke tengah-tengah keluarga Otto, mulailah terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh pemirsa. Mula-mula terdengar suara tawa asing oleh boneka tersebut. Kejadian ini sudah diberitahukan kepada keluarganya, namun satu pun tak ada yang mempercayainya. Kejadian aneh berlanjut, berbagai kekacauan dan kerusakan terjadi ya. Sampai akhirnya ada laporan para tetangga yang melihat penampakan mengerikan boneka Robert tersebut. Robert si boneka ya sepertinya memperbudak Jane hingga bocah tersebut shock dan ketakutan pemirsa. Melihat ketidakberesan tersebut, keluarga Otto menyingkirkan Robert ke loteng. Robert dikurung di sana dan tak ada yang berani untuk memainkannya lagi pemirsa. Beberapa puluh tahun berlalu dan kini Jane sudah dewasa. Di saat ia naik ke loteng, ia menemukan kembali boneka Robertnya. Dalam waktu singkat, boneka itu pun kembali menguasai dirinya. Pikiran Jane dikuasai sepenuhnya oleh boneka itu. Hingga ia nyaris gila pemirsa. Ini adalah kali kedua Jane dirasuki kegilaannya membuat dirinya itu harus rela masuk rumah sakit jiwa untuk mengikuti rehabilitasi. Di sisi lain, Robert nampaknya kembali hidup dari tidur panjangnya. Saat ini, ia lebih sering menebar teror kepada keluarga dan warga kota yang melewati rumah keluarga Otto. Menurut warga, mereka dihantui teror boneka Robert itu dari jendela kamarnya. Sosok Robert yang lucu itu berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sejumlah penelitian dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan pemirsa. Akhirnya, Robert ini diungsikan ke sebuah museum. Namun, teror si boneka tak pernah berhenti ya. Kabarnya, kejadian mengerikan itu terus berlanjut. Namun, kali ini di tempat di mana Robert diletakkan sekarang.